Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Sekarang kita akan melanjutkan video series tentang cloud computing bersama Bisnet GeoCloud. Untuk topik di video series kali ini, kita akan belajar tentang email server. Seperti apakah email server itu dan kira-kira bagaimana cara mengkonfigurasi atau membuat email server versi kita sendiri. Sekarang kita bahas dulu konsep dari email server itu. Email server atau juga sering disebut dengan mail server pada dasarnya adalah sebuah sistem komputer yang mengirim dan menerima email. Kalau teman-teman pernah mengirim sebuah email ke tujuan, nah maka di tengah-tengah itu sebenarnya kita memanfaatkan sebuah email server. Fungsinya apa sih dari email server ini? Ya fungsinya itu untuk mengirim dan juga menerima email. Jadi kalau misalkan kita tidak mempunyai email server, ya kita tidak bisa mengirimkan email kita ke tujuan. Ibaratnya adalah email server ini sebuah kantor pos. Jadi yang menerima dan mengirimkan pesan, surat, atau paket itu adalah email server. Dalam proses komunikasinya antara komputer klien ketika ingin mengirim sebuah email, kemudian juga masuk ke web server, kemudian juga menuju ke email server kliennya, dan seterusnya. Nah, itu perlu protokol-protokol yang sangat spesifik. Dan tentunya lumayan kompleks banget protokol-protokolnya. Nah, sebelum kita bahas protokol itu apa, teman-teman bisa lihat dulu gambar berikut. Ini adalah contoh bagaimana sebuah email bekerja. Artinya, ketika kita ingin mengirim email dari komputer pribadi kita atau dari smartphone, maka email ini akan dikirim dulu ke server emailnya atau yang kita sebut dengan Mail Transfer Agent atau MTA. Nah, setelah itu, email kita tadi akan didelivery ke jaringan internet dan menuju ke email server si klien tadi atau si tujuan dengan menggunakan protokol SMTP. Setelah email kita sampai ke email server dari si klien, maka komputer klien akan meretrieve email tersebut dengan menggunakan protokol-protokol seperti POP3 atau IMAP. Lumayan kompleks kan? Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan mencoba dan juga mempraktekkan bagaimana cara membuat email server sendiri. Kemudian, untuk protokol-protokol yang sangat penting di dalam email ini ada dua. Yang pertama ada SMTP, kemudian yang kedua ada POP atau IMAP. Protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol ini merupakan protokol yang menangani setiap permintaan mail yang keluar. Jadi kalau teman-teman ingin mengirim email, biasanya kita menggunakan protokol SMTP ini. Tapi untuk protokol yang kedua ini, POP sama IMAP, kedua protokol ini digunakan untuk meretrieve email-email yang ada di dalam email server. Sehingga email tersebut bisa masuk ke dalam inbox di email klien kita. Jadi kalau teman-teman buka Gmail misalkan, atau pakai Yahoo Mail, kemudian masuk ke inbox-nya, itu kan muncul tuh list-list atau daftar-daftar email. Nah, untuk memunculkan daftar email itu, kita menggunakan protokol POP atau IMAP. Terus tujuan dari membuat email server ini apa sih? Kenapa kita membuat email server sendiri daripada menggunakan email server yang sudah ada. Contoh misalkan Gmail, Yahoo Mail, dan seterusnya. Nah, ada beberapa tujuan sebenarnya. Yang pertama, yang paling gampangnya atau paling sederhananya itu adalah server email yang kita gunakan itu akan digunakan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan email kita ke tujuan. Sama halnya dengan server email yang lain lah. Fungsinya itu adalah untuk mengumpulkan dan juga mendistribusikan email ke tujuan. Nah, tapi tujuan yang kedua mulai lebih spesifik. Artinya, kalau kita menggunakan email sendiri, kita juga bisa melakukan atau mengkonfigurasi keamanannya. Dari sisi apa? Dari sisi enkripsi email yang kita kirim. Kemudian tujuan yang ketiga adalah terlepas teman-teman menggunakan email itu dari ponsel, dari laptop, dari PC, atau dari web, email server ini dia akan terus menangani semua email-email yang keluar masuk melalui device ataupun aplikasi-aplikasi email klien kita. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat dan juga mempraktekkan bagaimana cara membuat server email sendiri. Untuk domain email yang akan saya gunakan itu adalah dfchannel.my.id. Jadi saya tidak menggunakan yang Dodi Ferdiansyah, tetapi menggunakan
satu domain yaitu dfchannel.my.id. Pertama-tama, saya akan konfigurasi dulu e-record dan juga mx record yang akan kita gunakan pada email servernya. Di sini kita pilih menu record, kemudian kita pilih e-record, terus name-nya saya kasih root, kemudian untuk value-nya saya isikan IP dari server NVC yang akan saya jadikan email servernya. Kemudian untuk TTL-nya saya rubah menjadi 1800, kemudian kita add. Kemudian saya buatkan e-record lagi dengan nama mail. Jadi kita mempunyai subdomain mail dengan IP address-nya sama ya dengan yang tadi. Kemudian saya rubah juga menjadi 1800, kemudian kita add. Terus yang terakhir adalah saya tambahkan record MX. Ini kita gunakan untuk mail exchange. Dengan namanya saya isi root, kemudian untuk value-nya saya isikan FQDN-nya yaitu mail.dfchannel.my.id. Kemudian saya rubah lagi menjadi 1800 untuk TTL-nya dan priority-nya saya isikan 10. Kemudian kita add. Oke, sekarang sudah kita konfigurasi DNS-nya. Sebenarnya nanti akan ada dua lagi yang harus kita konfigurasi. Yang pertama itu SPF-nya, kemudian yang kedua record di mark-nya. Tapi nanti setelah kita selesai melakukan instalasi terhadap mail servernya ya. Sekarang kita akan remote ke server NVC-nya. Untuk melakukan instalasi awalnya, seperti biasa, kita akan melakukan update dan upgrade pada service dan tools yang ada di sistem operasi Ubuntu-nya. Di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu ya. Perintahnya adalah apt update, kemudian dan apt upgrade -y. Kemudian kita enter. Dan teman-teman tunggu sampai proses update dan upgrading-nya selesai. Nah, ini sudah selesai proses updating dan upgrading-nya. Kemudian kita akan cek hostname dari komputer atau server ini. Perintahnya adalah ketikkan hostname -f. Nah, di sini masih visi utama .neo.internal. Nah, saya ingin rubah menjadi FQDN yang sesuai dengan apa yang sudah kita konfigurasi di DNS sebelumnya. Untuk merubah short hostname-nya, itu ada di file hostname ya. Kita gunakan perintah nano, kemudian etc hostname. Ini adalah short hostname-nya. Kita ganti dengan mail. Kemudian kita simpan, yes, enter. Kemudian untuk file FQDN-nya, itu ada di file host yang ada di folder atau directory etc. Kita akan rubah dengan perintah nano, kemudian etc dan host. Nah, di sini ada IP 127 localhost. Saya ganti atau tambahkan di sini dengan FQDN yang kita buat sesuai dengan DNS tadi. dfchannel.my.id. Kemudian spasi, kita tulis mail juga di sini. Kemudian spasi localhost. Kalau sudah, tinggal kita keluar, simpan, dan enter. Nah, sekarang kita coba dulu, lihat lagi hostname -f. Apakah sudah berubah atau belum? Nah, kalau belum berubah, kita tinggal reboot dulu server kita. Nanti setelah itu kita akan cek lagi. Oke, kita sudah reconnect. Kemudian kita coba gunakan perintah. Oke, sekarang kita sudah reconnect kembali ke server. Kita cek lagi hostname-nya -f dan sudah berubah. Nah, sekarang kalau sudah teman-teman rubah FQDN ataupun hostname yang ada di server kita, barulah kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu menginstal tools yang digunakan untuk email servernya yaitu e-readmail. Sebelumnya saya akan buat satu buah folder dulu. Namanya adalah folder download. Nanti di folder ini kita akan simpan hasil downloadan dari e-readmail-nya. Kemudian kita masuk ke download ls. Oke, kosong. Sekarang kita akan download aplikasi atau tools e-readmail-nya dengan perintah wget. Kemudian kita paste alamat yang bisa kita gunakan untuk mendownload aplikasi e-readmail-nya.
Nah, teman-teman bisa gunakan link ini atau masuk ke web officialnya. Kalau sudah, tinggal kita enter dan proses download sudah selesai. Sekarang kita cek, sudah ada. Kemudian karena dia filenya adalah compress, maka kita harus mengekstrak file ini dengan perintah tar, kemudian -xvf, kemudian nama filenya apa. Kemudian kita ekstrak, terus kita lihat dulu, sudah ada. Kita masuk ke folder iRedMail-nya, kita LL dulu, kita lihat bash-nya. Bash itu ada iRedMail.sh. Nah, karena kita akan mengeksekusi file iRedMail.sh-nya, maka kita harus ubah dulu atribut dari iRedMail ini menjadi atau menambahkan atribut X atau execute. Nah, perintahnya adalah chmod, kemudian plus X, kemudian nama file yang ingin kita rubah apa. Nah, sekarang kalau teman-teman cek lagi, dia sudah berubah menjadi execute. Sekarang barulah kita bisa execute dengan menggunakan perintah bash, kemudian iRedMail.sh, enter. Sekarang muncul wizard instalasi dari iRedMail-nya. Di sini ada welcome screen-nya, kita tinggal yes saja. Kemudian untuk default mail storage path, kita isikan default aja ya, di var/vmail. Kemudian untuk default web servernya, kita gunakan Nginx. Kemudian untuk database store mailnya, kita gunakan MariaDB saja. Jadi caranya teman-teman arahkan dengan menggunakan arrow up and down ke MariaDB, kemudian pencet tombol spasi sampai ada tanda asterik atau tanda bintang. Kalau sudah, tinggal enter, next. Kemudian kita disuruh masukin password dari database-nya, si MySQL atau MariaDB-nya. Kita masukkan password-nya, enter. Kemudian kita disuruh memasukkan mail domain name-nya. Untuk mail domain pertama, kita akan pakai misalkan doi.dfchannel.my.id. Kemudian untuk passwordnya saya gunakan seperti ini. Nah, dari teman-teman catat ya, first emailnya tuh akan menjadi email administratornya. Kemudian untuk optional komponennya kita gunakan default saja, enter. Dan kita akan masuk ke proses instalasi berikutnya. Di sini kita continue. Nah, ini sudah selesai proses instalasi dari iRedMail-nya. Untuk informasi tentang URL, teman-teman bisa copy saja ini ke Notepad atau ke Word, itu terserah teman-teman semuanya ya, biar nggak lupa. Terus, sebelum masuk ke langkah berikutnya, kita reboot dulu server yang sudah kita install. Setelah kita reboot atau restart email server yang kita buat, kemudian kita cek dulu apakah iRedMail-nya sudah bisa diakses atau belum. Nah, kita masuk ke browser, kemudian kita masukkan alamat email yang tadi sudah diinfokan oleh iRedMail-nya. Nah, alamatnya itu ada di domain kita, kemudian tambahkan iRedAdmin. Kemudian kita enter. Oke, ini sudah berhasil mengakses halaman administrator dari mailnya. Sebelum kita konfigurasi si email servernya, kita balik dulu ke DNS Management. Karena nanti di sana ada dua record yang harus kita tambahkan lagi. Yang pertama adalah SPF-nya, kemudian yang kedua adalah DMARC. Di sini kita masuk ke DNS dari GeoCloud, kemudian masuk ke record, kemudian kita tambahkan SPF-nya dengan memilih TXT, kemudian untuk namanya root saja. Value-nya adalah kita gunakan script seperti ini, V sama dengan SPF1, kemudian A, MX untuk nama domainnya, kemudian kita tambahkan juga IP versi 4 dengan IP dari server kita. Tinggal copy saja, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita kasih tanda tanya all. TTL-nya kita kasih 1800 dan kita add. Kemudian record yang kedua akan kita tambahkan yang namanya DMARC. Nah, DMARC ini kita pilih yang TXT juga, tetapi namanya kita pakai underscore DMARC.
Kemudian untuk value-nya kita ketikkan V sama dengan di mark 1. Kemudian kita kasih titik koma, spasi, P sama dengan reject, titik koma, spasi, RUA sama dengan mail to, titik 2, postmaster at dfchannel.my.id. Kemudian TTL-nya saya ganti 1800 dan kita add. Oke, untuk konfigurasi DNS sudah semua. Sekarang kita masuk ke login dari halaman admin e-readmail-nya. Untuk username dan password, teman-teman gunakan yang tadi dibuat pada saat instalasi e-readmail-nya. Nah, di sini saya gunakan password saya sendiri yang dibuat tadi. Kemudian untuk passwordnya saya gunakan yang tadi juga dibuat. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dashboard dari iReadMail-nya. Jadi nanti teman-teman sebagai admin dari email server ini ya harus bisa mengelola semua domain, akun, dan juga aktivitas-aktivitas yang terjadi di sini. Sekarang kita coba buat user baru di menu add, kemudian user. Nah, untuk mail address-nya saya masukkan misalkan Dika. Untuk password-nya ini harus lengkap ya. Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter. Jadi saya gunakan password-nya seperti ini. Kemudian kita ketik ulang lagi. Display name-nya Sandika. Dan kita add. Nah, ini sudah selesai kita buat user email barunya. Kemudian untuk masuk ke dalam email klien, kita gunakan link yang mail, kemudian nama domain kita, terus pakai mail di belakangnya. Kemudian kita enter, masukkan tadi dika@doi.dfchannel.my.id. Kemudian passwordnya juga yang sudah kita bikin tadi. Login. Dan kita sudah berhasil masuk ke email klien milik perusahaan kita. Terakhir, kita akan coba apakah dari email klien ini kita bisa mengirimkan email ke tujuan. Nah, untuk mengirim email, kita tinggal pilih menu Compose. Kemudian tujuannya kita masukkan, subjeknya kita tentukan tes kirim email. Setelah itu kita send. Nah, di sini teman-teman lihat emailnya sudah sampai dari Dika. Jadi kalau kita buka, hasilnya sesuai dengan apa yang kita kirim tadi. Nah, gimana nih teman-teman? Makin menarik kan belajar infrastruktur IT dengan menerapkan teknologi cloud computing. Di video series kemarin kita sudah bikin web server, kemudian di video sekarang kita membuat email server. Kira-kira video series berikutnya teman-teman ingin request apa? Tolong tulis di kolom komentar. Sekian video series tentang cloud computing kita bersama Biznet GeoCloud kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video series berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.